Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat, jumpa lagi dengan Balehidung Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga selalu berlimpah berkah rejeki. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat Balehidung Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari beberapa peristiwa sejarah yang pernah ada di bumi Nusantara. Tapi mohon maaf untuk sahabat semuanya. Apabila dalam pembahasan ini terdapat banyak perbedaan cerita dan sejarah. Karena kami mengambil dari beberapa sumber yang kadang sumber yang satu tidak akan sama dengan sumber yang lainnya. Selamat mendengarkan. Dan tentunya tak lupa demi berkembangnya channel ini kami memohon untuk partisipasinya sahabat semua dengan cara subscribe, like, komen serta share videonya. Kali ini kita akan membahas sejarah Kerajaan Banten dan Istana Surosowan. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1525-1526 ketika Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten. Pusat pemerintahan Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, kemudian menjadi Sultan pertama Kerajaan Banten pada tahun 1552. Ia dianggap sebagai peletak dasar dan raja pertama Kerajaan Banten. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin, beberapa sultan lainnya memerintah Kerajaan Banten, termasuk Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtayasa, dan lain-lain. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, akibat politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda, Kerajaan Banten akhirnya harus menyerahkan kedaulatannya kepada VOC pada masa pemerintahan Sultan Abu al-Em Ali Ahmad. Berikut adalah beberapa raja atau sultan terkenal yang memerintah Kerajaan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin. 2. Sultan Maulana Yusuf. 3. Sultan Maulana Muhammad. 4. Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. 5. Sultan Abu al-Em Ali Ahmad. 6. Sultan Ageng Tirtayasa. Itulah beberapa nama sultan atau raja terkenal yang memerintah Kerajaan Banten. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kejayaan tersebut. 1. Kekuatan politik dan militer, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memperkuat kekuatan politik dan militer Kerajaan Banten. Ia menerapkan kebijakan yang cerdas dalam mengatur hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan mengamankan wilayah kekuasaannya. Sultan Ageng Tirtayasa juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Banten melalui perluasan perdagangan dan penaklukan. 2. Ekonomi yang makmur, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan sektor ekonomi Kerajaan Banten. Ia mendorong perdagangan internasional dengan negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan Cina. Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. Kekayaan dari perdagangan ini menguntungkan Kerajaan Banten dan memperkuat posisinya di wilayah tersebut. 3. Pembangunan infrastruktur, Sultan Ageng Tirtayasa juga melaksanakan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Kerajaan Banten. Ia memperbaiki dan memperluas pelabuhan, membangun benteng pertahanan, serta memperbaiki sistem irigasi dan jaringan transportasi. Infrastruktur yang baik ini memperkuat posisi Banten sebagai pusat perdagangan dan memudahkan mobilitas di wilayah tersebut. 4. Kebijakan agama dan budaya, Sultan Ageng Tirtayasa juga memberikan perhatian yang besar pada agama dan budaya Islam. Ia mendukung perkembangan agama Islam di Kerajaan Banten dan membangun masjid-masjid serta lembaga pendidikan Islam. Sultan Ageng Tirtayasa juga mendukung seni dan budaya Banten, seperti tari dan musik tradisional, yang menjadi bagian penting dari identitas kerajaan. Dengan kombinasi kekuatan politik, ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan agama dan budaya yang baik, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil membawa Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama karena campur tangan politik Belanda yang akhirnya menyebabkan Banten harus menyerahkan kedaulatannya kepada VOC.
Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda atau VOC pada tahun 1680. Penyerahan kedaulatan ini terjadi setelah serangkaian peristiwa politik dan militer yang melibatkan campur tangan Belanda dalam urusan internal Kerajaan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten mengalami tekanan politik dan ekonomi dari VOC yang sedang berusaha memperluas pengaruh dan kekuasaannya di wilayah Hindia Belanda. VOC melakukan politik adu domba, mengadu domba antara pihak-pihak yang berkepentingan di Kerajaan Banten untuk mengendalikan dan melemahkan kerajaan tersebut. Akibat politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda, Kerajaan Banten mengalami perpecahan internal dan kekuatannya melemah. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa terpaksa menyerahkan kedaulatan Kerajaan Banten kepada VOC pada tahun 1680. Penyerahan kedaulatan ini menandai berakhirnya kekuasaan politik Kerajaan Banten dan dimulainya era kolonialisme Belanda di wilayah tersebut. Setelah penyerahan kedaulatan, Belanda mengambil alih kendali atas pemerintahan dan ekonomi Kerajaan Banten, serta mengubahnya menjadi wilayah jajahan mereka di Hindia Belanda. Penyerahan kedaulatan Kerajaan Banten kepada Belanda memiliki konsekuensi yang signifikan bagi rakyatnya. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang terjadi. 1. Hilangnya kedaulatan politik. Dengan penyerahan kedaulatan, rakyat Banten kehilangan otonomi politik mereka. Pemerintahan dan keputusan politik diambil oleh Belanda. Dan rakyat Banten tidak memiliki kendali atas urusan politik dan pemerintahan mereka sendiri. 2. Perubahan sistem pemerintahan. Setelah penyerahan kedaulatan, Belanda menggantikan sistem pemerintahan Kerajaan Banten dengan administrasi kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda menerapkan aturan-aturan dan kebijakan yang menguntungkan kepentingan Belanda, seringkali mengabaikan kepentingan dan aspirasi rakyat Banten. 3. Eksploitasi ekonomi. Belanda memanfaatkan sumber daya alam dan potensi ekonomi Kerajaan Banten untuk kepentingan mereka sendiri. Rakyat Banten mengalami eksploitasi ekonomi yang berat, seperti pemerasan pajak yang tinggi dan monopoli perdagangan yang merugikan mereka. Banyak sumber daya alam dan kekayaan Banten diekspor ke Belanda, meninggalkan rakyat Banten dalam kemiskinan. 4. Perubahan sosial dan budaya. Penyerahan kedaulatan juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya di Banten. Pengaruh budaya Belanda mulai masuk dan menggeser budaya tradisional Banten. Nilai-nilai dan tradisi lokal mungkin terpinggirkan atau terabaikan, sementara budaya Belanda menjadi lebih dominan. 5. Perlawanan dan pemberontakan. Penyerahan kedaulatan tidak diterima dengan mudah oleh rakyat Banten. Beberapa kelompok dan pemimpin lokal melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda. Namun, upaya perlawanan ini seringkali ditekan dan memunculkan represi dari pihak Belanda. Konsekuensi penyerahan kedaulatan Kerajaan Banten kepada Belanda mencakup kehilangan kedaulatan politik, eksploitasi ekonomi, perubahan sosial dan budaya, serta perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Rakyat Banten harus menghadapi dampak-dampak ini dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah berakhirnya Kerajaan Banten. Setelah berakhirnya Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Tidak ada keturunan langsung dari Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi pemimpin kerajaan baru di wilayah tersebut. Penjajahan Belanda mengakhiri kedaulatan politik Kerajaan Banten dan menggantinya dengan pemerintahan kolonial Belanda. Namun, meskipun tidak ada keturunan langsung yang menjadi pemimpin setelah Sultan Ageng Tirtayasa, keluarga Kerajaan Banten masih tetap ada. Beberapa keturunan Sultan Ageng Tirtayasa masih hidup dan menjalani kehidupan mereka sebagai masyarakat biasa. Mereka tetap memegang sejarah dan warisan keluarga Kerajaan Banten, namun tidak memiliki peran politik atau pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, peran keluarga Kerajaan Banten dalam politik dan pemerintahan berkurang. Namun, mereka masih dihormati sebagai bagian dari sejarah dan budaya Banten. Beberapa anggota keluarga Kerajaan Banten terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, dan pelestarian warisan budaya Banten. Meskipun tidak ada keturunan langsung Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi pemimpin setelah berakhirnya Kerajaan Banten, warisan dan sejarah keluarga kerajaan tersebut tetap berlanjut dalam bentuk budaya dan identitas masyarakat Banten. Demikian kali ini video dari kami, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.